Saya buka mie instan masih ada bang di tas saya. Dan ketika saya ambil, itu terbaca bang, expire date-nya. Tahun 1983. Udah bisa saya cerita kayak gitu, tiba-tiba tuh bawa bapak lari ke pos ranger. Terus tiba-tiba saya ngeliat 4-5 ranger buru-buru naik ke atas tuh bang tuh lari. Tapi salah satu ranger ada yang nyamperin saya, tadi misalnya di mana? Gitu. Saya jelasin, misalnya di sini, di sini, di sini. 4-5 jam pencarian oleh ranger dan tim SAR turun bang. Itu hanya ditemukan keril teman saya bersender di pohon di pinggir jurang bang. Sampai sekarang nggak ketemu sama sekali bang. Baik jasad ataupun apapun, cuma kerilnya doang bang itu bukan. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Linggar. Waduh, nggak pakai jati kan? Linggar jati jadinya. Enggak bang, bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap, makasih Oke, sebelum masuk ke cerita nih Bang, kesibukan sekarang lagi sibuk apa ini Bang? Aneh kerja bang, gitu. Saya kerja di bidang F&B. F&B, makanan. Betul. Oke, selain itu juga konten kreator juga nih. Betul. Nama YouTube-nya apa Bang? Kebetulan lagi nggarap konten channel YouTube Terbangun Tengah Malam bang. Oh, ini bajunya nih, Terbangun Tengah Malam. Tuh bangun tengah malam ngapain Bang? Jadi Terbangun Tengah Malam memang konsep kita taping malam-malam gitu bang, gitu. Nah isi kontennya sama horor juga. Betul. Terbangun tengah malam, makanya kalau terbangun tengah pagi itu enaknya ngopi Bang ya. Ngopi ngerokok sama pisang goreng tuh teman-teman. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang habis nonton video ini langsung aja tuh mampir ke YouTube Bang Linggar ya tuh Terbangun Tengah Malam Bang ya. Betul. Link YouTube itu ada di bawah video tuh. Oke Bang. Kalau boleh tahu lagi nih Bang, pada video kali ini nih Abang ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Iya Bang, ini mau ceritain pengalaman saya sama teman-teman saya ketika naik gunung di Gunung Salak Bang. Gunung Salak. Betul. Oke, mungkin teman-teman semua nggak asing lah dengan kata Gunung Salak ya Bang ya. Betul. Apalagi terdekat dengan Jabodetabek lah ya, Sukabumi. Oke. Pasti. Tapi itu tahun berapa dulu Bang? Kejadiannya kalau nggak salah tahun 2003-2004 Bang, tepatnya aneh kelas 2 SMA waktu itu. 2003-2004 kalau nggak salah. 2004. Oke, itu yang lampau banget. Kalau sekarang mungkin hampir weekend ada pendaki full yang Bang. Naik gunung ya. Pasti full Bang. Pasti full deh gitu. Tapi kalau 2003 atau 2004 ya sebelum belasan lah Bang ya. Iya. Itu famor pendaki gunung tuh nggak terlalu booming kayak sekarang gitu kan. Untung-untungan weekend aja ketemu sama pendakian tuh untung banget. Betul Bang. Betul banget Bang. Kalau sekarang mah kita satu rombongan dari rumah ketemu sono mah ketemu sama rombongan lain. Bisa nge-camp bareng-bareng. Bisa camp bareng. Betul. Oke. Pastinya vibes-nya beda nih Bang ya. Banget. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat naik Gunung Salak Bang ya, tahun 2003 atau 2004 itu ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya itu Bang? Intinya karena kejadian waktu itu Bang, sampai sekarang saya nggak mau naik gunung lagi Bang. Waduh, berarti itu pendakian terakhir saya. Terakhir? Berarti sebelum itu sempat naik gunung? Sebelum itu sering memang, cukup sering. Tapi terakhir di Gunung Salak dan saya dan teman-teman saya yang lain memutuskan untuk nggak naik gunung lagi. Berarti itu pendakian terakhir Abang bersama teman yang itu? Teman-teman saya yang lain juga. Itu berapa orang Bang pas naik gunung? Kita berangkat di sana 7 orang Bang. 7 orang itu nggak naik gunung lagi? Iya, dan saya 6 orang memutuskan untuk nggak naik gunung lagi.
Waduh, oke pasti ada something bang ya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk gue nggak mau naik gunung, nggak mungkin dong gitu kan. Pasti ada alasan tertentu, apalagi yang nggak mau lagi nih untuk naik gunung lagi. Betul. Oke. Gue cukup penasaran bang dengan isi ceritanya ini. Mungkin teman-teman ngopi horor juga penasaran. Tahan dulu kali bang ya ceritanya bang ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Ya bang, seperti saya bilang tadi bang ya, di tahun 2003-2004 awalnya saya beserta 7 orang teman saya, total 8 sama saya bang ya, mutusin untuk kita mau ngedaki Gunung Salak. Gitu. Kita mau ngedaki Gunung Salak, tapi entah kenapa setelah semuanya prepare siap, izin juga siap gitu, H-1 salah satu teman saya berhalangan nggak bisa ikut karena sakit bang. Gitu. Jadi total yang mau berangkat 7. Di situ sih sebenarnya saya juga udah mutusin kayak nggak jadi deh gitu, perasaan udah gak enak nih gitu, karena ya pasti udah tau lah gitu kalau naik ganjil pasti ada apa-apa aja gitu, pasti ada apa-apa aja. Kita udah mutusin udah nggak jadi deh, tapi salah satu teman saya, kita sebutnya namanya R ya bang ya, dia tuh yang ngotot tuh bang, masih mau ikut naik, tetap naik. Dia bilang udah nggak apa-apa, bertujuh biarin nggak apa-apa, kita naik aja berangkat gitu. Terus siapa tahu aja kita di sana ketemu pendaki lain, bisa bareng-bareng jadi nggak ganjil gitu, takut banget sih dia. Dan kita tetap ngotot maksa sampai akhirnya ya udahlah kita berangkat gitu, kita berangkat itu di hari Jumat bang. Di hari Jumat kita berangkat, saya tuh naik lewat jalur pendakian yang di Cidahu bang. Oh Cidahu. Oke. Kita naik lewat Cidahu. Nah di situ tadi itu mau naik, kan di situ ada jalur lama jalur baru ya bang ya. Kita tadi itu mau naik lewat jalur baru bang, biar nyampe ke Kawah Ratu dulu kan, biar enak tuh nyantai dulu segala macam. Nah si R lagi nih, ngapain sih lo sana, itu mah jalur udah enak, udah buat pendaki-pendaki pemula, udahlah kita lo jalur lama aja biar lebih menantang gitu kan. Nih anak ya udahlah, akhirnya kita ngikutin dia karena memang jujur di antara kami semua tuh dia tuh bang yang memang punya pengalaman lebih banyak ngedaki lah gitu, naik gitu. Udah, nah pas di depan juga pas lagi di gerbang utamanya itu kita ketemu sama ranger, ini naik bertujuh doang. Iya, udah ntar aja deh, tunggu aja yang lain biar nanti berangkatnya bareng-bareng, jangan ganjil gitu, udah ngomong kayak gitu. Udah nggak apa-apa, kita naik aja langsung, nggak apa-apa, tetap maksa. Si R lagi nih bang, dia lagi tuh masih maksa. Yaudah sana hati-hati tapi ya gitu, hati-hati kalau emang udah ngerasa nggak enak gimana langsung turun aja gitu. Nah kalau tahu diem dulu di tempat lain biar barengan sama pendaki lain. Iya udah tuh. Jalan lah bang, nggak berapa lama jalan, istirahat. Nah terus kita ketemu sama abang-abang Mapala bang, 3 orang totalnya. Nanya, lagi naik gitu, iya. Udah bareng-bareng aja yuk, biar kenapa nih gitu. Oh yaudah ayo bareng. Nah mulai dari situ bang, kita ngedaki bareng-bareng sama mereka. Berarti abang-abang total Mapala. 10? Total 10. Oke. Naik ke atas, ngecamp pertama, bareng-bareng tuh bang tuh ada total berapa pendaki lain ya. Pokoknya total 5 tenda berdiri. Biasanya kalau itu kadang masak bareng tuh bang. Masak bareng, makan bareng. Nah kebetulan waktu itu lagi masak mie instan. Mie instan dikumpulin tuh satu tempat, dimasakin sama 1 orang. Kan total rombongan saya 10 ya bang ya. Pas udah jadi, kita disiapin cuma 7 bang makanannya. Sama si orang yang masak gitu. Padahal semuanya tuh dari rombongan saya udah dikasih mie. Nah abang-abang Mapala ini nggak dapet. Bang, kok pada nggak makan gitu? Udah tadi sebelum naik udah makan. Udah kita memang biasa nggak makan banyak-banyak. Takutnya ntar nggak kuat tuh segala macem. Oh ya udah, nggak terlalu digubris tuh bang tuh udah. Waktunya nyari air bersih, nah mereka tuh bang nggak mau ngambil air atau gimana? Udah nggak usah masih ada gitu. Padahal
info dari sebelumnya, karena emang itu baru pertama bang saya kena Gunung Salak. Kalau makin atas naik nyari air bersih makin susah tuh kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin ketika dapat air bersih dibawa gitu kayak gitu. Udah makin ke atas sholat. Ketika sholat nih orang hilang mulu bang gitu. Waktu sholat entah dia udah sholat aja duluan, kita naik ke atas duluan gitu. Atau ntar tiba-tiba dia ketinggalan di belakang. Nggak ada lah gitu, nggak ikutan segala macem gitu bang. Nah pas itu di satu tempat mana gitu, ada tempat agak luas dikit, kita dari tenda tuh, tapi memang rombongan kita doang, yang pendaki lain kita nggak ketemu udah tuh. Total 3 tenda. Tenda yang kami bawa itu satu tenda agak gede buat 4 orang bang, satu lagi yang kecil 3 orang. Ngecamp lah kita sana, istirahat dulu karena cuacanya udah mulai hujan gerimis, udah mulai angin, udah istirahat dulu deh gitu. Istirahat aja kita di tenda sana bareng-bareng tuh. Tapi tenda ini abang-abang ini kecil banget bang, ukuran 1 orang 2 orang malah gitu, ukuran 1 orang 2 orang. Saya tanya lagi, bang, tendanya muat itu buat bertiga? Gampang, udah kita mah orang nggak suka ya tiduran nanti bisa gampang lah ganti-gantian atau gimana. Udah lu aja pada tidur sana. Ya udahlah gitu. Nah, kita tidur, tengah malam teman saya bangunin bang. Bukan si R tapi ya, bukan yang si R tadi. Si R emang paling deket tuh bang tuh, selama lagi jalan ke sana tuh dia tuh yang paling lebih deket sama si abang-abang bapak lain ini. Jadi kalau jalan mereka berempat barengan gitu segala macam. Udah kita di sana akhirnya pas malam-malam teman saya bangunin, Gar, pokoknya sampai saya bangun, kenapa sih? Lu ngerasa aneh gak sih mereka bertiga? Kenapa? Ya lu ngerasa aneh gak? Ya anehnya apa sih begitu kan? Ah yaudahlah, ntar aja pas kita turun saya baru cerita. Nah habis itu berhenti tuh bang tuh, dia gak cerita lagi tuh, bikin penasaran kan saya bilang gitu. Lu kenapa sih sampai bangunin lagi? Udah ntar aja dia bilang kayak gitu. Nah udah pas di sana hujan makin gede tuh bang, makin parah, sampai kita mutusin kayaknya kita nggak bisa naik nih, kita tunggu hujan berhenti kita turun deh, karena udah hari Minggu bang, itu dari Minggu ya kan nggak mungkin kalau kita maksain naik besok ke sekolah lagi gitu. Akhirnya mutusin buat turun deh, dah turun aja dia, turun tuh bang, nih abang-abang mapalnya tetap ngotot maksa naik ke atas. Nggak naik ke atas, udah naik ke atas lagi aja yuk gitu segala macam, bisa ntar belum matahari tenggelam juga kita udah bisa nyampe. Tapi setahu saya masih jauh ini jaraknya gitu. Udahlah kita mau turun aja, kalau emang kalian mau naik aja gitu, saya bilang kayak gitu. Tapi si R maksa, udah ikut aja naik. Tapi karena emang keputusan bulat suara paling banyak turun, kita turun tuh bang. Pas turun ke bawah itu ada 2 pecahan cabang nih bang nih, 2 pecahan jalur. Setahu saya tuh jalur yang sebelah kanan tuh jalur yang biasa dilewatin orang naik tuh bang, buat turun ke bawah gitu. Nah jalur kiri tuh jalur baru. Kalau mau lewat situ ya mesti ngebabat jalan dulu gitu segala macem. Pokoknya yang lewat situ mah orang-orang yang udah tahu alur gitu. Ya, tahu trek, tahu alur. Ranger-ranger sana lah biasa yang lewat situ gitu. Nah di situ tiba-tiba abang tadi ngajak berhenti. Nah bang gitu, nah bang. Di sini kita mencar yuk kan, mencar. Ngapain mencar? Balapan yuk sampai bawah duluan gitu. Dia nantangin kayak gitu. Hah? Kok balapan gitu? Balapan yang sampai bawah duluan, nanti ditraktir makan di bawah sama yang menang, sama yang kalah gitu, sama yang kalah. Oh yaudah, ayo. Yang pada setuju tuh, sama termasuk si R juga nih. Feeling saya sih udah enak. Saya sih bilang, udahlah nggak usah mencar, ntar kita makan bareng-bareng aja di bawah, udah nggak usah. Tapi karena yang lain juga udah semangat gitu, udah nggak apa-apa. Yaudah, akhirnya yaudah. Tapi di situ si abang Momola ini salah satu yang ngomong, tapi kalau bisa 1 orang ikut gua dong, biar sama-sama genap nih. Jangan gue bertiga doang. Siapa nih mau ikut kita gitu? Lu deh gitu. Saya ditunjuk kayak gitu sebenarnya awal sama dia. Lu deh ikut gua gitu. Wah, bang, jangan saya dah gitu. Saya nggak mau tuh, saya nggak mau. Terus tiba-tiba si R yang ngajuin diri bang. Udah saya aja deh, gua aja nih gitu. Dia bilang gitu. Gua aja nih naik, gua aja ngikut deh gitu. Oh lu mau? Ya udah. Akhirnya kita di situ mencar tuh bang tuh. Duluan di bawah ya, udah tuh jalan tuh, udah buru-buru sambil gerimis tuh bang, dikit-dikit. Jalan tuh bang, buru-buru ke bawah, turun. Saya sampai bawah sebelum maghrib jam 5:30 gitu, saya udah sampai bawah dah tuh. Tapi mereka berempat belum sampai tuh bang tuh, belum nyampe. Nungguin, udahlah kita ke warung aja dulu. Akhirnya kita ke warung tuh berenam ke warung, ngopi dulu segala macam sambil saya celengak-celengok, mana ini orang nggak turun-turun gitu kan. Saya tungguin sampai jam 6 belum nyampe juga. 6:30 sampai jam 7 bang belum turun juga tuh mereka. Sampai akhirnya yang punya warung penasaran kan, nggak saya celengak-celengok mulu. Ngapain?
Nyariin siapa gitu kan. Ini Pak, nungguin teman saya belum turun. Temennya? Iya. Kok bisa gitu, kok bisa? Iya Pak, tadi misa di sana mencar gitu. Lah emang tadi naik berapa orang? Gitu, dia nanya gitu kan. Tadi naik ber-7 Pak. Nah, terus saya ceritain lah gitu, saya ceritain kalau tadi di sana pas lagi naik ketemu sama Bang Muhammad Pala. Sampai saya ceritain pokoknya sampai proses ketika kami misah gitu Bang. Misah. Kok bisa gitu, kok bisa? Udah bisa saya cerita kayak gitu, tiba-tiba tuh bapak lari ke pos ranger. Terus tiba-tiba saya ngeliat 4-5 ranger buru-buru naik ke atas tuh Bang tuh lari. Tapi salah satu ranger ada yang nyamperin saya, tadi misahnya di mana? Gitu. Saya jelasin, misahnya di sini. Gitu. Shock dong, saya kaget nih, kenapa sih kok pada panik banget gitu. Langsung lah mereka buru-buru tuh naik ke atas. Akhirnya saya dibawa tuh sama bapak-bapak itu tuh ke warung dia lagi. Dikumpulin bareng sama teman-teman saya lain gak ada yang tahu tuh. Kumpulin, didudukin. Nah, diceritain lah Bang sama bapak-bapak itu. Ternyata di sana kalau kata bapak itu ada yang disebut namanya penggenap Bang. Penggenap tuh apa tuh Bang? Buat menggenapi orang-orang yang naik ganjil. Terlebih untuk orang-orang yang memang apa ya disebutnya, kalau dibilang sih sompral gitu kayak gitu. Nah terus tadi saya bilang kan ada teman saya yang bangun saya malam-malam Bang. Ya kan, ada teman saya yang bangun saya malam-malam. Dia cerita, lu inget nggak pas gue bilang malam-malam kalau gue ngerasa aneh sama mereka bertiga? Kenapa? Jadi kan kita bertiga nge-camp, di tengah-tengahnya ada api gitu Bang, api unggun gitu Bang. Nah mereka bertiga tuh belum ada tidur Bang, yang abang-abang mau pola tadi. Temen saya ngeliat dari dalam, ada api, ada cahaya dong Bang. Tapi mereka bertiga cuma kelihatan cahaya api doang Bang. Bayangan mereka bertiganya nggak ada. Itu kata teman saya. Dan teman saya penasaran, akhirnya dibuka. Tuh tiga-tiga nengok dengan ekspresi datar dan sama nengok teman saya. Kenapa? Enggak Bang. Tutup lagi. Teman saya ngeliat lagi nggak ada bayangannya. Dibuka lagi Bang sama teman saya. Tidur sana gitu Bang. Udah sampai akhirnya dia nggak berani cerita karena takutnya ya di gunung nggak boleh ngomong yang aneh-aneh gitu, takutnya kayak gitu. Dan akhirnya dia baru berani cerita di bawah. Dan setelah 4-5 jam pencarian oleh ranger dan tim SAR turun Bang, itu hanya ditemukan keril teman saya bersender di pohon di pinggir jurang Bang. Disenderkan, jadi kayak disengaja ditaruh di situ. Ya sampai sekarang nggak ketemu sama sekali Bang. Kemana Bang? Merinding gua. Baik jasad ataupun apapun, cuma kerilnya doang Bang itu bukan. Sampai sekarang. Gitu. Jadi ya setelah itu mungkin kalau nanti banyak yang nanya, kok belum pernah dengar cerita ini, kasus ini segala macam. Ya di tahun segitu Bang, satu sosial media belum kayak sekarang kan Bang. Sosial media belum kayak sekarang yang ada apa-apa langsung viral segala macam. Dan alat komunikasi pun belum seperti sekarang gitu kayak gitu. Setelah itu ya, tapi ada satu Bang yang aneh lagi Bang. Apa tuh Bang? Kan teman saya satu nggak ikut ya Bang ya. Tapi dia tahu Bang. Dia tahu kalau ada apa-apa sama si R ini. Gimana tuh Bang? Karena si R datang ke rumahnya Bang pas kejadian. Pas kejadian dia hilang? Di hari Minggu itu. Oke. Jadi kan setelah itu kita pulang, Seninnya kita ketemu, datangin ke rumah dia. Dia nanya si R kenapa? Karena memang kita belum hubungin dia Bang, karena kan ya handphone juga belum banyak yang punya segala macem. Jadi kita rame-rame ke rumah dia ngomong, ngasih tahu si R kenapa? Dia nanya kayak gitu langsung. Loh, kok lu tahu gitu? Si R nyamperin gue. Dia bilang, jadi pas hari Minggu malam sekitar jam 7 jam 8 si R datang ke rumahnya. Dia bilang, dengan ketok pintu dibuka sama dibuka sama teman saya ini. Bro, gue udah balik duluan ya. Anak-anak masih di belakang. Lo kok bisa lu? Iya, gue balik duluan ya gitu. Lu udah sehat? Ya udah. Gue udah balik duluan ya. Si R bilang kayak gitu. Cuma gitu doang? Saya tanya gitu. Iya, cuma gitu doang bro. Wah, kejadian itu saya sempat bikin heboh dari pihak keluarga
si R ya gitu, sempat dia mereka mikirnya yang sempat agak yang aneh-aneh juga gitu segala macam, tapi ya untungnya mereka dapat penjelasan dari pihak di sana segala macam. Dan ketika saya sampai rumah, saya ingat tuh Bang, saya sempat dikasih mie instan sama kakak sama kepala itu Bang. Saya buka mie instannya masih ada Bang di tas saya. Dan ketika saya ambil, itu terbaca Bang, expired date-nya. Tahun 1983. 83. 1983. Berarti itu udah tahun lama dong ya? Iya. Dan itu akhirnya saya bawa tuh yang pas hari Senin itu, saya bawa ke teman-teman saya yang lain juga buat ngasih lihat ke mereka. Ya mereka semua ngeliat memang bungkusannya tuh udah mulai pudar gitu Bang, gambar depannya tuh mie instan udah mulai pudar, tapi terbaca ya expired date-nya tuh tahun 1983 Bang. Ya itu langsung kita buang, langsung kita musnahin, langsung kita bakar semuanya. Ya udah akhirnya sih dibawa pulang sama pihak keluarga gitu segala macem. Dan sampai sekarang ya udah, itu jadi alasan kita semua. Maka tadi saya bilang kan, dari 7 orang yang mendaki, 6 orang memutuskan untuk nggak naik gunung lagi karena satunya hilang. Oke Bang, ini pastinya ngebekas banget Bang ya. Ngebekas banget ya tuh kan. Terus juga di tahun yang 2003, berarti 20 tahun yang lalu gitu kan, kejadian apa ya, tragis, kita bilang tragis. Iya, kehilangan teman. Itu berarti temen nongkrong Bang ya? Temen nongkrong sih Bang, kalau dibilang teman sekolah, kebetulan saya nggak satu sekolah, tapi memang nongkrong bareng sama dia juga gitu, kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang kita berasumsi deh Bang ya, asumsi kan wajar ya gitu kan, dan bolehlah kita berasumsi. Nah, asumsi Abang nih Bang, semenjak ngelihat bungkus mie instan itu yang expired 1983 ya, itu kan berarti yang 3 orang ini, asumsi Abang apa saat ngelihat itu? Jadi setelah itu kebetulan ketemu juga lagi kan, karena memang dari pihak keluarga masih ngelakuin proses pencarian tuh Bang selama beberapa lama gitu. Ngobrol lah sama beberapa orang yang memang sering ke sana ataupun memang udah lama di sana lah. Jadi kalau kata mereka itu ya, ketiga orang ini juga memang orang-orang yang jadi korban gitu Bang di sana. Dan mereka bertiga ini juga memang dinyatakan hilang gitu Bang. Gitu. Di tahun yang lampau ya. Betul. Makanya dilihat dari bungkus mie instan itu ya. 1983. Oh, 1983. Iya. Wah, oke Bang. Nah, kan pasti ini pihak keluarga kan pasti agak nuntut lah Bang ya, kehilangan anaknya gitu. Betul, kan. Betul. Pastinya tuh. Ketika Abang pulang ke rumah nih, apa respon keluarga saat itu Bang? Keluarga si korban. Jadi keluarga si korban kebetulan waktu itu kita hubungin untuk bisa datang ke sana Bang gitu. Untuk datang ke lokasi. Gitu. Dan akhirnya dijelaskan sama pihak tim SAR dan pengelola di sana. Gitu, dijelaskan kronologisnya seperti apa. Dan itu memang akhirnya selama beberapa lama proses pencarian tuh mereka tetap maksa tuh Bang, sampai akhirnya ya mungkin akhirnya mereka mencoba untuk ikhlas dan akhirnya udah proses pencarian dihentikan gitu Bang. Oke. Nah, gitu. Sempet gak Bang Abang denger omongan dari pihak keluarga bahwasanya kayak ini? Sempet Bang, jadi mereka ya kayak nyalahin kita udah pasti Bang. Iya, udah pasti itu ya. Pasti, nyalahin kita udah pasti gitu segala macam. Kenapa? Ya kita juga coba jelasin kita sebenarnya nggak mau berangkat, tapi memang dianya yang maksa untuk berangkat gitu. Tapi ya pihak keluarga mau percaya gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya coba dijelaskan sama beberapa penduduk di sana juga, orang-orang di sana gitu, orang di sana dijelasin segala macam. Akhirnya mereka coba mengerti, ya udah gitu Bang. Tapi ya sampai sekarang pun ya udah, sampai sekarang saya udah juga lost kontak sama pihak keluarga sana gitu Bang. Nah, saat itu Bang, pihak keluarga kayak orang-orang pintar gak sih? Bukan orang pintar, orang bisa gitu. Ada Bang. Dan termasuk orang yang termasuk terkenal juga Bang, sering masuk TV juga ini udah ke sana gitu. Apa menurut pandangan si orang bisa itu tuh? Dia bilang gini Bang, dia masih di sana dengan sosok yang sama. Yang 3 orang itu berarti? Enggak, yang teman saya ini. Iya. Dengan sosok yang sama dan sama mereka. Sama yang bertiga? Sama bertiga. Sampai kapanpun teman saya itu umurnya akan tetap sama ketika hilang di sana. Oke. Dan ada kemungkinan nggak Bang? Kemungkinan untuk balik lagi gitu? Ya kemungkinan itu bisa kalau memang diizinkan dari sananya gitu. Yang bertiga itu. Dan yang satu lagi, waduh.
Lalu ya kalau dari yang si orang itunya bilang, dia bisa mengunjungi kalian, walaupun kalian nggak bisa ngeliat mereka, tapi mereka bisa ngeliat kalian. Dia bisa ngeliat kalian, untuk teman saya gitu ya. Dia bisa mengunjungi kalian kapanpun dia mau. Tapi kalian nggak akan bisa lihat ketika dia mengunjungi kalian. Oh, berarti bisa diambil kesimpulannya si temennya abang yang ngiling itu umurnya akan tetap sama. Umur tetap sama. Misalkan balik juga masih seumuran. Masih seumuran. Tapi kemungkinannya itu kecil. Kecil. Kalau si yang kita bilang penunggu ya. Penunggunya mengizinkan untuk balik. Iya. Nah, ini kan pasti nih, kita baru sambil lagi bang. Apakah si korban yang teman abang hilang ini melakukan sesuatu di gunung itu sampai akhirnya bisa menurut abang? Kalau dari pandangan yang si ahli spiritual lah saya bilang ya, ahli spiritual bilang itu bang karena kesompralan dia, jadi dianggap menantang. Nantang gunung itu? Iya, udah nggak apa-apa, ganjil juga nggak apa-apa, kayak gitu-gitu bang yang awalnya bang, gitu. Oke, dan seperti saya bilang tadi bang, gitu kan, saya bilang dia bisa mengunjungi kalian kapanpun gitu kan. Entah itu lewat mimpi gitu bang ya? Karena kejadian bang. Kejadian? Pernah didatengin mimpi? Bukan. Apa? Jadi rumah saya kan tuh tempat base camp anak-anak suka nginep ya bang ya. Rumah saya tuh. Dan kadang juga ketika saya belum ada di rumah pun teman saya datang aja bang. Sorry bang, itu kejadian tahun berapa tuh bang yang abang didatengin? Setelah saya lulus SMA lah 2006. Oh berarti sekitar 3 tahun lamanya? Iya, 3 tahun lamanya. Jadi saya waktu itu pulang udah malam, malah nggak pulang, besok saya baru pulang. Ibu saya bilang, "No, temen lu datang no." Hah? Temen lu datang? Siapa? Lah no. Nggak tahu, ibu juga lupa gitu. Lupa namanya siapa. Tapi pakai jaket gunung. Oh masih pakai jaket gunung? Nanyain apa? Si Linggar bawa tas saya nggak bu? Oh, nanyain ranselnya dia. Iya. Padahal ransel itu di keluarga kan? Keluarga. Abang sempat buka kayak isi ranselnya abang? Apa barang naik gunung aja gitu? Barang naik gunung biasa sih bang. Barang naik gunung biasa. Dan nggak ada yang aneh-aneh gitu ya? Nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan ketika ditemuin itu ya, pas ditemuin ya saya sih nggak berani buka. Ya bukannya nggak berani, shock gitu ngeliat cuma temen tas doang. Saya nggak berani gimana bang. Dan itu nggak cuma sekali bang. Bahkan waktu itu pernah, ya ibu lagi yang cerita sih ya. Ibu lagi yang cerita, jadi saya tuh pulang sore, udah ngantuk banget, saya tidur bang. Saya tidur, nggak ngerasa gimana Cuma besoknya ibu saya cerita, "Lah lu nggak ketemu temen lu semalam?" "Nah siapa?" "Itu temen lu kan ada nginep sama lu yang waktu itu pakai jaket gunung." Jadi ketika saya tidur, kasur saya kan kasur yang atas bawah tuh bang, yang bisa tarik bang. Tarik gitu ya. Katanya dia nginep tidur di kasur bawah saya bang. Tapi abang nggak ngeliat karena saya tidur, posisi saya udah tidur udah pules banget. Dan katanya tuh dia datang, "No, Linggar udah tidur. Ya udah nginep aja sini." Gitu. Masuk kamar. Dan dia tidur bareng abang. Kata ibu saya seperti itu. Iya. Karena tadi yang menurut orang pintar itu si dia itu bisa ngelihat temennya, tapi abang dan lain sebagainya nggak bisa ngelihat. Betul. Si dia. Oh, oke. Berarti bisa kita bilang jasad dan juga apa ya, jasadnya kan hilang juga ya. Betul. Otomatis misalkan meninggal di situ, apalagi ranselnya ada, nggak jauh dari ransel itu biasanya ditemukan jasadnya. Betul. Itu sampai kan saya bilang tadi kan di pinggir jurang bang. Iya. Itu sampai tim SAR turun ke bawah jurang bang, nyisir ke bawah jurang juga nggak ditemukan tanda-tanda nggak ada. Berarti hilang sama jasad-jasadnya. Iya. Oke bang, menurut abang sampai sekarang detik ini cerita nih bang, kemungkinan teman abang itu masih hidup atau enggak? Aduh, kalau dibilang iya, perkiraan ya bang ya. Iya. Seperti saya bilang tadi, saya juga punya channel YouTube. Dan jujur cerita ini pernah saya ceritakan di channel YouTube itu. Dan walau alam boleh dicek nanti. Ketika selesai cerita ini diceritakan, ada suara beliau bang di situ. Dan itu kerekam? 2 kali kerekam. Mungkin kita coba lihat lah ya. Boleh. Sekalian tampilin juga kan. Boleh. Gitu. Sedang apa nggak sekarang? Nangis ya? Aku denger soalnya di depanku pojokan situ.
Itu suara siapa tadi yang nangis? Barahel ya? Not me. Not me. Not me, karena aku juga dengar. Hah? Itu bukan suara Barahel. Itu suara No. siapa? Itu suara siapa? No. Me No, too. not me. Me too denger. Semua dengar. Aku Oke. nanya karena aku dengar dari depanku, makanya aku nanya. Oke, makanya aku kan tadi bilang kalau ada suara statis itu berarti dia mau komunikasi dengan kita semua, oke? Jadi kayak ya nggak tahu juga apa itu beliau atau jin yang menyerupai beliau Iya, gitu ya, seperti iya. itu. Cuma ya di situ saya jadi ngerasa ya bahwa ya kita hidup di dua dimensi yang berbeda bang. Jadi mungkin beliau masih ada tapi dimensi yang berbeda sama kita. Saya Ya, nggak tahu. kita doakan ya teman-teman semua, semoga Amin, amin. temannya Bang Linggar ini balik lagi Amin. sekitar 20 tahun lamanya gitu kan. Toh misalkan amit-amitnya Bang meninggal gitu kan, ya kita doakan supaya si korban ini diterimalah amal Amin, amin. ibadahnya kan, seperti itu. Dan ini juga mungkin bukan kasus pertama kalinya pendaki hilang ataupun meninggal di gunung pada era di tahun betul, 2000-an Bang ya. Betul. Bahkan juga ada di tahun 90-an, 80-an mungkin nggak kayak viral sekarang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Mungkin kalau misalnya dibandingkan nih gitu kan, angka kecelakaan di gunung pada zaman dulu sama sekarang, kebanyakan sekarang gitu kan. Padahal mah mungkin gitu kan, kita berasumsi lagi nih Bang ya, Iya. mungkin kelihatan banyak karena sekarang teknologi canggih. Betul bang. Dikit-dikit meninggal, Instagram nongol, berita nongol, Iya. gitu kan. Kalau dulu aja zaman dulu ya salah satu temannya abang ini yang meninggal ya udah. Iya, betul. Karena kan sempat ada kasus kan yang orang yang pendaki naik ke gunung nggak ditemukan sampai ditemukan akhirnya ya meninggal gitu posisinya. Iya. Dan itu viral juga kan segala Iya. macam, dan ya seperti bilang tadi kecelakaan di gunung segala macam. Ya karena mereka gampang nyari informasi kan bang. Gitu. Iya. Kalau sekarang mah, kalau dulu ya, Dulu susah. dulu gitu Gunung Salak tahu sendiri kan sampai ya tragedi kecelakaan Ya, pesawat. Sukhoi kan di sana. Oke. Nah, masalah untuk kecelakaan di Gunung Salak juga nggak cuma pendaki aja kan. Ya tadi pesawat juga Betul. kan. Mungkin yang viral-viral itu mungkin pesawat Sukhoi. Betul. Ya kan. Tapi sebelum Sukhoi tuh ada lagi pesawat Merpati, pesawat apalagi banyak deh di situ. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa pesawat itu selalu nabrak di Gunung Salak, Bang ya? Itu dia. Kita nggak bisa jawab hal itu Ya, semua, Bang ya. saya Karena nggak- kita bukan maksudnya bukan pakar. Mungkin karena dari bahasa Gunung Salak kan dari bahasa Sanskerta itu Salaka gitu Ya, kan. perak ya. Arti perak. Apa mungkin nih karena kandungan perak di Gunung Salak, pesawat melintas itu, engine-nya mati, bam. Bisa Kan jadi. bisa jadi, Bang. Atau kabut di posisi puncak nggak kelihatan Iya. kan, jadi nggak tahu ada tebing dari Salak sendiri kayak gitu kan bang. Karena Gunung Salak kan tipikal tropisnya yang hujan tropis gitu kan, Iya. hujan mulu tiap hari kan gitu. Kita nggak ada yang tahu lah masalah itu lah, tapi yang kebanyakan angka kecelakaan itu ya di Gunung Salak ya, yang Iya. pesawat ya, termasuk ya pesawat ya. Betul bang. Kita tidak ngomongin pendaki lagi nih. Kalau pendaki, gue yakin banget setiap gunung pasti ada angka kecelakaan Pasti, deh. pasti, gitu, Bang, nggak ada pasti. yang nggak. Entah itu kesleo juga kecelakaan bang ya kan. Kesleo terkilir gitu. Karena kita kalau naik gunung kan resikonya banyak banget gitu Banyak bang. Ya. bang, banyak banget. Oke, balik lagi ke cerita abang nih bang. Berarti yang tadi gue sempat nggak connect sumpah bang saat itu. Abang naik berenam ternyata nggak memutuskan untuk naik gunung lagi karena gue belum tahu ceritanya jujur gitu kan. Karena emang di sini gue begitu teman-teman semua. Jadi yang mau cerita gue nggak tahu ceritanya biar gue nyimak gitu kan. Dan ternyata itu satu rekannya itu yang meninggal. Oke bang, kita bahas yang 3 orang misterius ini ya. Yap. Kita bilang misterius ya karena nggak tahu dia siapa, ya Betul, kan? Bang, betul. Nggak tahu turunnya juga nggak tahu gitu kan. Kita bilang misterius gitu kan. Nah, seingat abang, ada gelagat yang aneh gak si 3 orang misterius ini? 3 orang itu satu pasti bang. Kenapa saya bilang abang Mapala? Karena dia pakai jaket alma mater. Oh, yang ada logonya. Tapi 3-3 beda bang, bukan dari satu kampus yang sama. Oh, beda nih. Beda. Oke. Beda, itu beda. Ya kayak tadi saya bilang gelagat pertama aneh. Itu ketika kita nyari air bersih mereka nggak mau nyari. Tuh, ketika sholat mereka selalu melipir segala macem. Dan pasti mereka tuh selalu ngajakin ke kayak tadi ketika kita mau turun, udah naik lagi aja kayak gitu. Gitu bang. Jadi selalu ketika kita mau istirahat juga, udah jangan istirahat dulu lah, kesana aja lo, naik lagi gitu. Jadi kayak mau nge-push kita banget supaya sampai ke atas gitu segala macam sih bang. Gitu. Oke, berarti
yang tadi juga si tiga orang misterius ini tadi nggak makan. Iya, betul. Terus juga tidur dia nggak tidur gitu kan ketika di tempat camp itu tuh ya. Oke. Dan gue bingung lagi sih teman-teman kalau masalah yang pernah hilang ataupun meninggal ya. Semoga aja teman-teman semua yang mau naik gunung gitu kan. Ya, betul. Ya berdoalah sebelum mau naik gunung lah gitu kan. Jangan sebelum naik gunung ketika kita keluar rumah juga berdoalah gitu kan. Ada doa keluar rumah, doa masuk rumah gitu kan. Apalagi kita mau berkegiatan gitu kan. Intinya adalah persiapan aja sih. Dan kekompakan tim itu perlu juga. Karena kekompakan tim juga saling support ke teman-teman nih gitu. Saling jaga satu sama lain. Dirasa aneh ya udah. Lo yang bener nanti begini-gini gitu kan, itu lebih enak banget tuh kalau mau naik gunung lagi tuh. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang dari kejadian tersebut nih Bang? Iya, satu sih gini, ketika memang kalian mau naik gunung, satu seperti Abang bilang tadi, persiapan kalian harus mateng. Satu, persiapan harus mateng. Ya bukan cuma persiapan barang dan lain-lain, mental juga. Dan satu hal yang paling penting, jangan sompral Bang. Jangan sompral, jangan berani sok-sok ngelawan, ya ngelawan apapun juga jangan gitu kan ya. Gitu, dan jangan ngerasa paling jago dalam bidang apapun gitu, mau naik gunung mau apa gitu. Itu sih Bang, jadi tetap rendah diri aja di tempat manapun gitu. Ya, itu sih Bang. Rendah diri gitu kan, dan pasti mungkin adab kali Bang ya. Adab, betul Bang. Adab itu kan bukan berarti kita assalamualaikum setan. Enggak, setan itu untuk apa kita Assalamualaikumin ya kan, karena kita makhluk yang sempurna gitu kan. Adabnya itu yang dimaksud adalah ya tadi jangan ngomong sembarangan gitu kan. Adab terhadap misalkan pendaki yang lain, adab terhadap tumbuhan, jangan motek-motek tumbuhan kan gitu kan. Adab buang sampah, kalau buang sampah di gunungnya dibawa lagi kan gitu ya. Itu Bang yang kurang sekarang. Nah, itu. Tapi beneran gak mau naik gunung lagi Bang? Misalkan nih diajak sama temen gitu kan? Enggak Bang, bahkan setelah itu kejadian itu yaudah keril saya ada yang minta yaudah ambil aja gitu. Oke. Ada kira-kira nih Bang, ada rencana ke Gunung Salak lagi gak bersama 6 rekan Abang ini? Untuk mungkin mengenang atau dan lain sebagainya? Enggak Bang. Enggak ada lagi Bang. Bahkan untuk ngebahas masalah, ketika dia mulai bahas masalah itu aja ya pasti salah satu yang nyetopin, udahlah. Entah saya entah siapa gitu. Maksudnya memang ya nggak mau ngebahas tragedi ini lagi gitu Bang. Oke, ya udah. Karena nih gue yakin banget misalkan posisi di Bang Linggar juga pasti untuk menceritakan secara gamblang itu agak susah gitu Mas. Iya. Pasti agak susah karena nih menyangkut teman sendiri yang masalahnya hilang dan tidak ditemukan. Kita tidak mengatakan meninggal ya, tapi hilang dan tidak temukan gitu kan. Pasti agak susah gitu. Iya Bang, betul Bang. Sahabat kita itu. Oke. Mungkin sekian dulu kali Bang ya pada video kali ini Bang ya. Baik Bang. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Linggar ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Linggar. Terima kasih banyak Bang. Bungkus.